Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari di awal pagi hari ini kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau senantiasa memperhatikan umat-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Jadikanlah kami pemimpin yang baik bagi diri kami sendiri, keluarga, dan sesama dalam kekudusan seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa menjiwa hidup kami di dalam tugas, karya, dan perutusan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ketika dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika di pertengahan jalan, datanglah ke-10 orang yang berpenyakit kulit atau penyakit kusta yang sangat menajiskan. Dan penyakit kusta atau penyakit kulit adalah penyakit yang bagi masyarakat adalah suatu yang najis dan menciptakan jarak antara mereka yang kusta, yang berpenyakit kulit, dengan orang-orang yang sehat. Kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan ke-10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan ini karena penyakit yang mereka alami, mereka diasingkan dari
perkumpulan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan, baik bersama keluarga, bersama teman-teman, maupun dengan komunitas dalam suatu masyarakat. Dan ironisnya, dalam peristiwa kesembuhan yang dialami oleh ke-9 orang ini, hanya ada satu orang yang kembali untuk sujud berlutut di hadapan Yesus sambil memuliakan Tuhan atas mujizat penyembuhan yang telah diterimanya. Ia memuliakan Allah dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, orang itu adalah orang Samaria. Maka Yesus bertanya kepadanya, di manakah ke-9 yang lain? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari orang Samaria yang kembali untuk bersyukur, mewakili sikap dan perilaku kita. Ketika kita mendapat rahmat atau anugerah dari Allah, kita sering berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Namun kadangkala permohonan kita tidak didengar atau dikabulkan oleh Tuhan, dan kadang kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan ini. Hal yang sederhana, pagi hari ini kita bangun, Tuhan masih menyediakan nafas bagi kita, hari yang baru kepada kita. Namun sebagian besar orang lupa untuk berdoa dan mengucap syukur. Bahkan ada yang lupa untuk ibadah pagi maupun pergi merayakan Ekaristi di paroki-paroki. Kita juga jarang bersikap seperti orang Samaria yang kembali kepada Yesus untuk memuji, untuk bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima. Maka sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita melalui sabdanya untuk kita selalu bersyukur di dalam segala hal, baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Ketika hal kecil kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambah yang lebih besar lagi bagi kita. Maka dalam bacaan Injil tadi Yesus katakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Mari kita berdoa, semoga di dalam karya pengalaman kita bersama Tuhan, rahmat yang kita terima, entah rahmat kesembuhan, entah rezeki, entah segala sesuatu yang telah Tuhan kita limpahkan, jangan lupa kita bersyukur, karena apa yang kita terima adalah semata-mata berasal dari Dia yang memberikan kepada kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau telah mengadakan mujizat penyembuhan kepada ke-10 orang yang
mengalami penderitaan, sakit kulit, sakit kusta. Dan dari ke-10 orang itu, ada seorang Samaria yang kembali untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang ia terima. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, atas nafas kehidupan, atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ampun, seringkali kami lupa bersyukur atas rahmat dan anugerah yang telah kami terima di dalam kehidupan kami ini. Mampukanlah kami untuk menyadari bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami peroleh. Engkaulah sumber hidup kami. Maka kami mohon semoga di hari ini, apa yang kami alami, apa yang akan kami lakukan, senantiasa membawa kebahagiaan, membawa sukacita bagi setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.